Hey everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan gue, Citra Ayu, desainer dan juga content creator dari Craftopia ID. Di Craftopia ID, kamu bisa menemukan info tentang belajar menjahit, belajar desain otodidak, dan juga cara memulai kerja online. Video kali ini adalah video Q&A dari pertanyaan-pertanyaan yang udah disubmit via Instagram, yang udah lama banget ditunggu-tunggu, dan pertanyaannya udah banyak banget disubmit. Cuma gue melakukan salah satu blunder, yaitu gue lupa nge-screenshot pertanyaan-pertanyaan yang udah disubmit. Jadi kalau misalnya kamu udah submit pertanyaan dan nggak muncul di sini, itu karena gue lupa. Dan ada beberapa pertanyaan yang gue masih inget walaupun gue nggak ada screenshotnya. Sebelumnya gue mau terima kasih dulu karena saat video ini dibuat, gue baru aja mencapai 20.000 subscribers untuk channel ini. Makasih banget untuk supportnya. Nggak nyangka kalau bakal sampai sini. Mungkin untuk merayakannya gue akan giveaway kali ya. Ya stay tune aja di Instagram Craftopia karena gue lebih aktif di situ. Kira-kira giveaway apa ya yang enaknya? Kasih ide di situ. Langsung aja kita ke Q&A-nya karena ada banyak banget pertanyaan yang udah disubmit. Dan kalau ada pertanyaan yang sama, gue rangkum jadi satu. Yang bikin gue terharu sebenarnya adalah karena banyaknya pertanyaan itu mungkin karena banyak juga yang menemukan channel gue dari bukan hanya tentang tutorial atau belajar desain ya, tapi ada bagian-bagian dimana gue share tentang personal struggles dan mungkin mereka juga melihat ke blog gitu. Dan di blog ada tulisan-tulisan gue dimana gue masih di umur 25 tahun, dimana di situ gue ngerasain self-identity crisis or the quarter life crisis, dan mungkin orang-orang menemukan tulisan-tulisan tersebut di saat itu berhubungan dengan mereka, jadi mereka merasa relate, dan gue banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan atau message gitu yang berhubungan dengan itu. Jadi respon yang gue dapatkan dan juga gak gue sangka kalau hasilnya seperti ini, apa yang gue share di YouTube atau di blog gue gitu, orang-orang yang ngerasa mereka mungkin grow up with me atau punya teman jarak jauh gitu kan, karena mereka udah lihat ya hidup terus berjalan kan, kadang gue di atas, kadang gue di bawah, dan segala macam. Mereka merasakan up and down gue, dan seperti yang kalian mungkin tahu kalau beberapa bulan lalu gue baru aja hitting my lowest rock bottom, well, not financially, tapi ya karena gue kehilangan tunangan gue untuk selama-lamanya. Dan as you probably wouldn't expect ya, dan mungkin juga banyak yang lihat kalau waktu gue sedih beberapa bulan pertama, dan sekarang that's why I want to share the updates with you because I'm so proud of myself. Another new things that I've tried in my life and I never expect to be is stand-up comedy. Ada beberapa stand-up comedy sets gue yang udah gue upload di YouTube channel ini, dan gue tinggal di daerah turis di Canggu. Di sini mayoritas bule, dan out of sadness beberapa bulan lalu ketika gue nyampe di sini, gue nggak tahan rasa sedihnya dan gue coba untuk stand-up comedy. Dan gue nggak nyangka gue stand-up comedy pakai bahasa Inggris and people love me. Gue sudah tampil berapa belas kali dalam waktu singkat ini, dan gue juga dipilih untuk menjadi opening act dari komedi spesialnya the founder of the Bali Comedy Club. So out of all comedians who are more experienced, who started longer than me, he chose me. So itu dia intronya. Yang buat yang nanya kabarnya gue gimana, kabar gue sekarang ya itu seperti itu. I'm so happy, dan karena gue masih dealing with the grieving, so I'm not taking work at all right now. Jadi gue sekarang gak kerja sampai waktu yang gue butuhkan, kapan gue untuk kembali kerja untuk proses healing ini. And I don't have problems with that financially, karena apa yang kerja keras gue dahulu itu mensupport gue untuk mendapatkan privilege seperti ini. Itu dia, gue pakai baju sekarang feminis. Ini gue menjalani hidup apa yang gue tulis di blog gue, bahwa cewek-cewek itu harus bisa bergantung pada dirinya sendiri. Karena gue udah ngerasain rasanya ditinggal
karena putus atau karena apa, dan juga rasanya ditinggal mati. Untung gue orang yang seperti ini, kalau enggak, bisa bahaya kan. Gimana gue harus, bayangin kalau misalnya gue harus tetap kerja 9 to 5 dan segala macamnya, di saat gue sendiri pun masih susah untuk jalan gitu. Dan finally, so gue juga akan ngebikin video tentang ini kali ya, bahas tentang kehilangan pasangan, karena menurut gue itu masih sesuatu yang tabu di Indonesia untuk membicarakan itu gitu. Padahal itu sesuatu yang sangat-sangat umum, cuma orang pada feeling gimana gitu kalau misalnya men-share tentang failure atau tentang loss mereka gitu. Padahal it's normal, it's nothing to be ashamed of. Dan gue udah bikin beberapa videonya tapi dalam bahasa Inggris, karena saat itu gue masih belum sanggup untuk bicarakannya pakai bahasa Indonesia. Mungkin sekarang gue udah sanggup, so udah beberapa orang yang connect ke gue via Instagram atau via email. Mereka merasakan kalau mereka juga ada di posisi itu atau pernah di posisi itu, dan mereka masih struggle untuk gimana caranya keluar dari kesedihan ketika ditinggal pasangan. Later, maybe in the next videos, I'm going to share about that. So just stay tuned in this channel. Belum mulai juga Q&A-nya. Oke dah, gue mulai nih sekarang. Oke, pertanyaan pertama dari akun Gillian. Gak tahu cara bacanya gimana. Kak, bikin satu video bahas junk fashion lebih detail dong. Gue udah pernah di live streaming ya, kalau nggak salah sekitar 30 menit. Di situ gue ngebahas bener-bener detail lah untuk dalam bahasa Indonesia, tentang gimana awalnya fast fashion dan sekarang dampaknya segala macam. Coba lihat di video live streaming gue tentang fast fashion, linknya gue taruh di description box. Pertanyaan selanjutnya dari akun NISP29, gimana cara agar portofolio desain kita ternotis desainer senior? Apapun bidangnya, mau itu fashion design atau copywriting atau apapun itu, jika kita ingin mendekatkan diri ke orang yang sudah lebih mulai duluan di bidang itu, entah tujuannya untuk networking atau tujuannya untuk cari muka, nggak tahu apa ya gitu, apapun tujuannya, kita harus ingat kalau mereka tuh manusia. Manusia punya perasaan, berarti punya empati. Coba tempatkan diri kita di posisi dia, don't make it about you. If you want someone to notice you, the first thing you need to know is don't make it about you, make it about them. Orang itu suka dipuji, orang nggak suka kalau misalnya lo ngobrol sama gue cuma tentang lo doang, lo butuhnya lo doang gitu. Pertama, you need to contribute about what they're doing. Let's say kalau misalnya ya buat itu tentang mereka gitu. Lo menunjukkan bakat, entusiasme atau juga pengetahuan lo itu dengan membuat itu tentang dia, tapi lo nunjukin kalau itu tentang lo sebenarnya gitu. Jadi misalnya suka sama desainer siapa gitu lah ya, terus kamu jagonya nge-ilustrasi, ya bikin ilustrasi dari desain dia gitu, ilustrasi dari desain dia, tag berulang-ulang kali. Jangan berharap kalau misalnya orang bakal nge-notice kita hanya dalam 1 atau 2 atau 10. Ya kalau untung sih, ya nggak tahu ya, faktor luck orang beda-beda, tapi keep on doing. Pakai mindset bahwa usaha itu ya banyak-banyak kali gitu. Jadi jangan berharap satu kali nyoba langsung berharap itu langsung di notice gitu. Jadi itu tadi, bikin cara kita tuh tentang mereka dulu, baru dengan cara itu kita nunjukin pengetahuan kita gitu. Nah, bikin sebagus-bagusnya. Kadang orang itu juga nge-notice kita bukan hanya dengan kemampuan kita, tapi karena ketulusan kita gitu. Terus ada yang nanya, dulu kursus jahit di mana? Dulu kursus jahit di mana, Kak? Aku kursus jahit ini udah beberapa kali ya, tapi beberapa kali itu juga banyak gue yang berhenti di tengah jalan karena nggak cocok dengan cara mengajarnya, nggak cocok dengan apa yang gue ekspektasikan gitu. Jadi gue nggak cocok sama yang namanya belajar jahit bareng-bareng. Dan juga perlu diingat kalau orang bisa jahit bukan berarti dia bisa ngajar jahit. Jadi
gue punya kesalahan itu di beberapa kali tempat les, sampai akhirnya gue memutuskan untuk belajar jahitnya di sekolah yang lebih mahal, di sekolah fashion di Bali. Itu biayanya jauh lebih mahal, hanya untuk belajar jahitnya doang, karena belajar yang fashion teori dan segala macamnya gue belajar sendiri itu. Dan nama sekolahnya itu Angelica Wu Fashion School. Gue nggak tahu sekarang itu masih ada apa enggak sekolahnya, karena terakhir kali gue denger sih udah mau tutup gitu ya. Tapi kalau gue nggak salah sih udah ada beberapa sekolah fashion di Bali yang seperti itu, atau mungkin yang lebih baik dari itu. Gue juga nggak tahu karena gue juga baru datang ke Bali lagi dan nggak ngikutin tentang dunia perfashionan gitu. Terus dari akun Nur Harirah, tinggi dan berat badan berapa, sebab macam model. I noticed that this person is not from Indonesia, karena dia udah berapa kali komen di video aku, so thank you so much. Dan ada juga pertanyaan dia yang lain yang gue masih inget. Pertama dulu ya, tinggi dan berat badan berapa. Tinggi gue 169 cm, berat badan gue kalau lagi nggak stres 56, tapi kalau sekarang ini kan lagi under the storm ya, jadi turun, sekarang itu 53. Terus dulu ya gue pernah modeling dulu. Sekarang Nur Harirah ini juga menanyakan tentang gimana caranya gue memberitahu atau menghadapi keluarga gue kalau gue ini memilih kerja freelance dan berhenti kerja dan segala macemnya, karena dia mungkin baru aja memutuskan untuk berhenti kerja dan merasa nggak pede untuk memulai usaha. Makasih banget untuk pertanyaannya. Gue yakin banyak orang yang relate dengan permasalahan ini gitu ya, karena mungkin channel gue membawa orang-orang salah jurusan hidup atau salah pilihan hidup ya. Jadi mungkin banyak yang senasib gitu. Gue harap dulu waktu gue berhenti kerja dan waktu gue mencoba ini itu gitu ya, gue kan gak langsung jadi freelancer. Kalau mungkin kalian udah nonton video sebelumnya gitu, dengan pilihan hidup yang gue pilih, gue harap dulu ada yang bilang ke gue kalau orang-orang lain itu mereka itu memakan insecurities kita. Jadi kalau kita nunjukin kita insecure, mereka itu bakal ambil seambil-ambilnya dan bakal hajar kita sehajar-hajarnya gitu. Jadi orang yang bisa ngalahin mereka adalah diri kita sendiri. Kalau mereka tahu kalau you're not confident with what you're doing, mereka itu membesarkan diri mereka. Kadang kalau orangnya nggak baik ya, banyak orang-orang yang mau itu saudara, mau itu tante, mau itu keluarga, mereka tuh kadang komen bukan karena mereka peduli, karena mereka merasa harus, atau kadang mereka pingin merasa baik atas dirinya sendiri gitu. Jadi ngelihat anggaplah Citra gitu, anggaplah gue gitu ya, berhenti kerja menjadi apa, anggaplah gue waktu itu misalnya gue lagi ngejalanin bisnis kue misalnya, namanya juga lagi mencari jati diri ya, mencari mana yang cocok, mencari mana yang sesuai passion dan sesuai opportunity di daerah tersebut gitu kan. Wajar gitu. Tapi banyak orang-orang yang bakal ngomong, tuh kan, gue bilang juga apa, jangan berhenti kerja, susah hidup lo, segala macem gitu kan ya. Sekarang kerja apa? Dan ketika kita tuh nggak pede ngejelasin apa pekerjaan kita gitu, misalnya kita ngomong pekerjaan kita tuh freelancer, nah tapi kita ngomongnya tuh ya saya kerja serabutan gitu, atau nggak sambil senyum tapi sambil malu-malu gitu, ya kerja apa aja yang bisa diiniin. Orang itu kita harap orang berempati, tapi sebenarnya manusia itu nggak sebaik itu gitu. Mereka bahkan bakal ngebeli apa yang kita jual kalau kita sendiri tuh percaya sama apa yang kita bilang. Jadi percaya sama diri kamu. Kalau kamu udah milih untuk memulai bisnis ini, orang yang lebih mengerti tentang bisnis kamu, tentang peluang kamu, itu kamu. Seperti misalnya ya, gue kerja freelance, kerja online gitu. Orang nyangkanya kerja gue cuma jualan online kali ya. Memang kerja online itu jualan online. Sekarang iya, orang udah ngerti mungkin gara-gara corona gitu. Tapi dulu kan nggak seperti itu gitu kan. Dan mereka nggak ada yang tahu gitu. Orang tua gue mana ngerti
caranya tuh kayak mana ngasilin duit kok cuma di kamar doang, kok nggak bisa keluar rumah dan segala macemnya gitu kan. Yang tahu itu gue, karena gue udah ngelakuin risetnya, karena gue udah mencobanya. Jadi apapun yang orang lain bilang, apapun yang orang lain ketawain, they don't know about your field more than you. So have that confidence, kill all the doubt that they're throwing at you. So ya, gue harap itu ngejawab apa yang pertanyaannya. Terus pertanyaan dari Dianda Wise, tips atau cara dapetin job online gimana kak? Aku baru belajar jahit otodidak juga. Dia belajar jahit otodidak tapi pengen kerja online. Nah ini gue juga nggak ngerti maksudnya gimana. Jadi kalau misalnya belajar jahit terus pengen jadi penjahit terus online, bisa sih tapi susah. Karena marketnya sangat-sangat spesifik gitu ya. Jadi adanya tuh kalau misalnya seperti itu kita jualan pattern. Nah itu bisa tuh jualan pattern. Itu nggak cuma jualan pattern ke marketplace ya, tapi bener-bener jadi freelancer. Jadi menghubungin banget orang-orang yang punya brand, yang punya lines, nggak cuma di Indonesia tapi di negara lain juga. Bisa dari marketplace mana aja, tapi gue saranin sih jangan lewat marketplace yang murah-murah itu kayak Fiverr, Upwork dan segala macem gitu ya. Tapi kalau kalian oke dengan harganya ya nggak apa-apa gitu. Kalau menurut kalian harga segitu besar gitu kan. Nah dari situ kalian bisa jualan untuk desain kalian atau skill kalian. Tapi kalau untuk fashion design itu memang lebih spesifik niche-nya. Jadi kalian harus tahu dulu di mana orang-orang klien-klien kalian itu bermain gitu. Ada nggak mereka di marketplace ini? Mungkin mereka punya marketplace-nya sendiri untuk usaha, untuk bidang fashion gitu. Jadi apapun marketnya, apapun bidangnya, kalian harus tahu nih target market gua hangout-nya di mana nih gitu. Jadi kalau misalnya gua jualan bahasa Inggris, misalnya gue jadi guru bahasa Inggris, tapi gue jadi guru bahasa Inggrisnya nggak mau untuk anak-anak kecil gitu, gue maunya ke bos-bos, ibu-ibu sosialita. Nggak mungkin dong gue pergi ke playgroup, atau gue pergi ke TK, atau ke nasi padang, kan ibu-ibunya nggak di situ ya kan. Nah di mana tuh orang-orang seperti itu biasanya hangout? Kalau online di mana? Itu dulu. Dan pertama ya, lo harus punya portofolio dulu ya. Kalau enggak, ya lo tahu mereka hangout di mana tapi cuma omdo kan nggak bisa kan. Jadi punya portofolio, walaupun itu bukan website, anggaplah itu PDF atau seperti apalah gitu. Tergantung dari apa yang kalian jual. Terus ini dari Nona Putri, bikin video kiat-kiat sukses menjadi freelancer pemula. Ya, gue akan bikin videonya ya, karena untuk kerja online gue emang belum banyak banget videonya. Gue tampung dulu pertanyaannya, makasih. Terus ada juga pertanyaan yang gue lupa screenshotnya, tapi gue inget pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah gimana caranya menghadapi toxic parents. Mungkin dia ngerasa kalau orang tuanya nggak mendukung dia gitu kan ya, atau membuat dia tuh jadi nggak percaya sama mimpi-mimpi dia gitu. Gue pernah berada di posisi itu gitu kan ya. Tapi yang perlu mungkin kita tahu gitu, mungkin kita ingat ya, kalau nggak semua orang tua itu hanya karena dia nggak mendukung kita, bukan berarti dia berniat untuk menjadi toksik. Kadang orang menjadi toksik karena mereka nggak ngerti cara untuk menunjukkan pedulinya seperti apa gitu. Jadi if you feel the anger towards your parents because you feel that you're not supported, you don't have the support system that you want, that you expect from them, and you put the blame on them, cara pertama, forgive them. Mungkin ada orang tua yang memang toksik ya, memang mereka tuh ada kasusnya kayak iri sama anaknya, kenapa anaknya bisa melakukan apa yang dia nggak bisa lakukan dulu. Ada kan orang tua yang seperti itu gitu kan. Ya kalau itu sih gue ya tinggalin aja. kalau emang alasannya itu gitu. Tapi kalau misalnya alasannya tuh karena mereka tuh lebih ke was-was, aduh anak gue jadi apa nih kalau milih jalan hidup yang ini, anak gue bakalan nggak sukses dan segala macem, itu seperti orang tua gue ya.
orang tua gue dulu sebelum lihat hasilnya seperti ini gitu, ya mereka was-was gitu, kenapa pilihan anak mereka dua-duanya seperti ini gitu kan ya. Pertama, maafin aja gitu. Kalau mereka tuh memang hidup di zaman mereka, they live in a different era, they only know what work in their era. Orang yang tahu gimana cara hidup di era sekarang adalah kita. Dulu yang namanya kita masih, yang namanya gue dulu masih kecil ya, masih butuh support system dan segala macem gitu kan ya. Jadi gue punya doubt ke diri gue sendiri gitu, mungkin apa yang gue inginkan dalam hidup itu salah gitu ya. Padahal enggak, gue hanya di tengah orang-orang yang tidak mengerti tentang bidang itu gitu. Dan untungnya gue cukup kritis dan gue hitting the point dimana gue nggak peduli dengan validasi orang lain gitu. Gue nggak peduli dengan dukungan mau gue dapet apa enggak dari orang tua gue, ya bodo amat gitu. Dan gue berpikir ya mereka nggak tahu zaman gue, yang tahu zaman gue ya gue. Tapi kan gue nggak bisa hanya ngomong doang kan, gue harus tunjukin gitu. Jadi kalau gue sih ya, kalau ngadepin toxic parent, setelah gue memaafkan, terus gue keep on doing what I need to do. Memang gak enak kalau misalnya gak didukung gitu, tapi itu harus lo bebelin gitu. Rasa doubt mereka itu adalah tempat latihan lo. Orang gak akan percaya kalau lo belum nunjukin hasilnya. Memang udahlah, berhentilah merasakan yang kayak gimana aku mau usaha kalau aku aja gak dapet support segala macem gitu tuh. Udah gak ada gunanya loh kayak gitu. Memang itu berat, gak ada yang bilang itu mudah. Dan memang cara tergampang itu untuk merasa diri kita sebagai victim. In a way, we are a victim of maybe other people's ignorance that happen to be our parents. Tapi ketika kita udah di umur tertentu dan kita ngerasa, aduh gimana nih, aku nggak dapet support, aku takut ngelawan orang tua aku pingin segala macam gini, dan kita ngefollow ya keinginan mereka ketimbang kita ngelakuin usaha kita, that's gonna be your fault. So you're not a victim anymore, you are putting yourself as a victim. Jadi victim mentality is not gonna take you anywhere. You need to do something. Dan mungkin juga banyak orang yang takut ngelakuin apa yang mereka tuju gitu kan, karena alasan ikutin keinginan orang tua itu tahu yang terbaik dan segala macamnya lah, karena kita di agama diajarin begitu kan ya. Gue tuh nggak cocok sama ajaran itu gitu. Dari dulu kalau dibilang kayak, wah surga tuh di telapak kaki ibu, jadi lu harus ngikutin dan segala macam. Ya gimana, orang ibu gue juga nggak tahu apa yang gue mau, ya kan? Dan dia juga nggak tahu bidang gue tuh seperti apa gitu. Kalau aja gue menjadi anak yang penurut, menjadi anak yang perempuan yang penurut, laki gue mati kemarin, mati juga gue mungkin. Gak mungkin gue bisa bertahan kayak gini. Gue seperti ini karena gue adalah orang yang stubborn. Bayangin, kalau gue bukan anak perempuan yang bandel, gue gak akan survive di keadaan ditinggal mati sama laki kayak gini. Gak akan gue mampu untuk gak kerja selama ini dengan kebutuhan hidup gue yang gila-gilaan. Biaya sakit hati tuh mahal, Bo. Gak akan gue mampu gitu. Jadi ya lo juga mungkin harus
bilang ke orang tua lo kalau this is my life, like it or not, this is my life. Coba gue udah gimana ya, gue udah pernah jadi anak yang penurut dulu ya, dan coba gue rasain sih gimana kalau misalnya gue setting boundaries one step by step gitu. Life is politic. Ketika orang tahu kita takut, bahkan itu orang tua kita sendiri, mereka akan makan itu. Jadi you need to stand up for yourself, bahkan ke orang tua sendiri pun gitu. I'm not saying that you have to be mad at them, but you need to stand up for yourself, because in the end, bahkan orang yang gue sangka untuk hidup sama gue menua bersama pun ninggalin gue gitu karena ajal. Apalagi orang tua gue, ya mungkin juga, ya semoga jangan sampai gue duluan. Jadi ya, they need to realize that they're not the one who's gonna take care of you in the end, because they're gonna leave this world. You need to do it for yourself, and you can only do it well when it is something that you want. Ketika gue kembali kerja atau ketika gue bekerja, gue nggak merasakan seperti gue kerja. This is the best life, and gue suka dengan hidup gue ya, yang udah gue raih seperti ini gitu. It's just simple. Oke, gue harap itu beberapa pertanyaannya menjawab di Q&A yang panjang ini. Gue harus berhentiin dulu karena memori gue nggak cukup. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bakal gue jawab di mungkin video selanjutnya. Kalau misalnya kalian suka dengan video Q&A seperti ini, komen ya. Dan ya, ditunggu message-nya. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram Craftopia ID atau bisa di Instagram personal gue. See you guys in my next video. Bye!